Saudara sekalian, selamat pagi. Kami bersyukur kita semua diberi kesempatan untuk bersumpah mengawali hari kita dengan sebuah renungan pendek. Dan kali ini saya beri tema Damai Sejahtera Tuhan. Teksnya diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sampai di sini bacaan firman Tuhan, saudara yang kasih. Saudara sekalian, teks yang kita baca ini berhubungan dengan hari kebangkitan Yesus yang pada hari itu terjadi di hari Minggu, dan pada malam murid-murid berkumpul di suatu tempat dengan semua pintu terkunci. Para ahli berkeyakinan bahwa mereka berkumpul di tempat di mana mereka dulu mengadakan perjamuan malam bersama dengan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan mereka berkumpul di situ di tempat yang terkunci karena dua hal. Satu, mereka bingung sebab Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang mereka banggakan, Tuhan yang mereka kagumi ternyata akhirnya mati. Dan karena kebingungan itu mereka kehilangan daya ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka sebelumnya bahwa Tuhan Yesus memang harus mati, tapi hari ketiga bangkit kembali. Yang kedua, mengapa mereka berkumpul di situ dengan pintu terkunci? Karena mereka yakin bahwa Sanhedrin, yaitu penguasa yang ada di sana, di Israel, di Yerusalem, yang terdiri dari 70 tua-tua, orang-orang yang sangat terpilih, itu telah menghukum Tuhan Yesus dengan cara kejam, disalibkan. Dan mereka, para murid juga yakin kalau gurunya diperlakukan begitu, dan karena mereka adalah murid Yesus, mereka juga merasa kemungkinan sangat besar bahwa mereka juga akan mengalami hal yang sama. Itu sebabnya mereka berkumpul di tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Lalu teks kita berkata, Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang menarik, kata itu dikatakan Tuhan Yesus 2 kali. Damai sejahtera bagimu. Itu salam khas Timur Tengah sebenarnya. Tetapi apa artinya salam itu? Ini bukan saja bebas dari kesukaran, tapi Tuhan memberikan keadaan, suasana hati yang nyaman, yang baik. Artinya damai sejahtera itu tidak tergantung pada situasi. Bisa jadi keadaan tidak menyenangkan, bisa jadi persoalan tetap ada, bisa jadi hal-hal yang dihadapi tidak mudah diatasi. Tetapi damai sejahtera Allah itu diberikan supaya orang kuat dan sanggup menghadapinya. Damai sejahtera itu berkaitan dengan iman, berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan, berkaitan dengan penyerahan, berkaitan dengan kepastian bahwa Tuhan tahu kesulitan dan Tuhan pasti bisa memberi pertolongan. Nah, saudara sekalian, karena itu doa saya juga, kiranya Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan itu ada di Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena damai sejahtera Allah itu, sekali lagi, tidak tergantung pada situasi. Orang bisa saja merasa damai sejahtera, katakanlah begitu, karena dia punya uang banyak, karena dia nyaman masa depannya. Tapi saudaraku, damai sejahtera tidak tergantung itu. Orang yang korupsi, yang uangnya sangat banyak, walaupun punya uang banyak, dia tidak sejahtera. Orang yang melakukan hal-hal tercela, berzina, juga tidak punya damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu hanya terjadi kalau orang hidup benar dan bebas dari dosa. Karena dosa itu adalah penghancur damai sejahtera. Sekali lagi doa saya, kiranya kita diberi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Tuhan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang sangat baik. Kami percaya akan janji firman-Mu bahwa Tuhan memberikan kepada kami umat-Mu damai sejahtera, bahkan melampaui segala akal. Kami sadar hidup tidak pernah mudah. Kami juga tahu bahwa tantangan sering menghadang. Tapi kami percaya dalam iman kepada Tuhan, janji Tuhan digenapi. Kami dimampukan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Tidak gampang putus asa. Karena kami punya iman yang memberi kepada kami damai sejahtera. Tuhan Yesus berkatilah kami semua hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi.